E-commerce atau perdagangan elektronik mengacu pada suatu aktivitas jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara online melalui platform digital seperti marketplace dan situs web toko online. Model bisnis ini memungkinkan adanya transaksi tanpa batasan geografis yang menghubungkan antara penjual dan pembeli dari berbagai wilayah, yang efisiensinya lebih besar dibandingkan toko fisik. Indonesia telah memantapkan posisinya sebagai kekuatan dominan dalam landscape e-commerce global, secara konsisten diakui sebagai salah satu pasar terbesar di dunia. Ekonomi digitalnya menunjukkan pertumbuhan yang kuat, didorong oleh populasi yang besar, muda, dan melek digital. Indonesia adalah pasar e-commerce terbesar ke-8 atau ke-9 secara global, dengan proyeksi pendapatan sekitar 68, miliar US dollar pada tahun 2024. Nilai barang dagangan bruto GMP melonjak dari 43 miliar pada tahun 2021 menjadi 65 US dollar pada tahun 2024. Proyeksi jangka panjang sangat optimis dengan GMP diperkirakan mencapai 160 miliar US dollar hingga 260 miliar pada tahun 2030. Pertumbuhan ini didukung oleh tingkat penetrasi internet yang tinggi, sekitar 78,19% pada tahun 2022 sampai 2023, dan penetrasi ponsel pintar yang diproyeksikan mencapai 90% pada tahun 2024. Lebih dari 69% pembeli Indonesia berbelanja online setidaknya sebulan sekali dan 37% berbelanja setiap minggu. Poin utama dari pendorong pertumbuhannya yaitu bonus demografi. Populasi Indonesia yang besar, melebihi dari 270 juta jiwa dan muda, khususnya generasi milenial dan Gen Z, sangat melek teknologi dan mendorong adopsi e-commerce. Poin yang kedua yaitu kelas menengah yang meningkat. Peningkatan pendapatan dan kelas menengah yang berkembang mendorong peningkatan pengeluaran online per kapita. Poin yang ketiga ada inisiatif pemerintah. Pemerintah mendukung transformasi digital melalui investasi infrastruktur dan regulasi. Namun, ada juga regulasi ketat seperti larangan transaksi langsung di media sosial untuk melindungi UMKM lokal. Poin yang terakhir yaitu pengaruh media sosial. Media sosial adalah pendorong utama tren konsumen, dengan 64,5% masyarakat Indonesia menganggapnya sebagai sumber informasi yang paling kuat untuk keputusan pembelian online. Pemasaran influencer sangat signifikan, mendorong 68% pembelian konsumen. Poin utama yaitu dominasi perdagangan seluler. Perdagangan seluler mendominasi pasar yang menyumbang sebanyak 67% dari total penjualan e-commerce pada tahun 2024. Sebanyak 96% masyarakat Indonesia menggunakan smartphone untuk pembelian online. Poin yang kedua yaitu kategori produk populer, seperti fashion, kecantikan dan perawatan pribadi, serta makanan dan minuman adalah kategori produk teratas berdasarkan preferensi konsumen. Poin terakhir yaitu sensitivitas harga dan preferensi lokal. Konsumen Indonesia sangat sensitif terhadap harga dan memprioritaskan keterjangkauan sambil mencari kualitas terbaik. Ada preferensi kuat untuk produk lokal dengan 87% konsumen yang lebih memilih produk lokal dibandingkan produk global. Sekarang ini, platform dan pembayaran digital sangat beragam. Contohnya, platform terkemuka seperti Shopee dan Tokopedia mendominasi pasar, menyumbang 71% dari total GMV pada tahun 2022. Platform lain seperti Blibli, Lazada, dan Bukalapak juga signifikan. Adapun evolusi pembayaran digital. Adopsi pembayaran digital sangat cepat dengan dompet digital sebanyak 35% menjadi metode pembayaran yang paling disukai dan diikuti oleh transfer bank sebanyak 26%. QRIS dan BNPL. QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard telah menyatukan pengalaman pembayaran dengan volume transaksi melonjak sekitar 175% pada tahun 2024. Adopsi BNPL
Buy now, pay later juga booming terutama di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Di era sekarang ini, inovasi teknologi semakin beragam. Contohnya seperti perdagangan video. Perdagangan langsung telah menarik perhatian besar, diproyeksikan menyumbang 20% dari GMV e-commerce di Asia Tenggara. Platform seperti Shopee Live dan TikTok Live saat ini sangat populer. Yang kedua ada integrasi AI. Kecerdasan buatan atau AI mengubah landscape digital, membantu personalisasi produk, deteksi penipuan, dan layanan pelanggan. Tokopedia adalah contoh platform yang mengintegrasikan AI secara luas. Tantangan utama dalam pembelian online melalui e-commerce yang pertama yaitu logistik. Geografik, Kepulauan Indonesia menghadirkan tantangan logistik yang signifikan, dengan biaya logistik yang tinggi dan infrastruktur yang belum merata. Tantangan yang kedua yaitu kepercayaan konsumen. Kekhawatiran tentang keamanan transaksi online dan privasi data masih menjadi perhatian, yang menyebabkan preferensi terhadap COD. Kompleksitas regulasi. Navigasi landscape regulasi yang terus berkembang termasuk perizinan dan perpajakan dapat menjadi tantangan bagi bisnis. Kesimpulannya, e-commerce di Indonesia adalah kekuatan ekonomi transformatif yang terus berkembang pesat, didorong oleh demografi muda, adopsi digital, dan inovasi teknologi. Meskipun ada tantangan, pasar ini menunjukkan ketahanan dan potensi besar untuk masa depan.